usulnya spin mungkin bisa kita ini ya, bisa kita trace back ya dari beberapa percobaan. Jadi kalau misalnya kita punya unsur sodium ini ya, yang kita buat berpijar, emisi cahaya dari pijaran sodium tadi itu dilewatkan di slit, kemudian dibiaskan ke prisma, itu nanti ada garis kuning yang sangat terang sekali ya, yang disebut dengan garis D. Untuk garis D ini, itu kalau kita perhatikan betul-betul ya, dia sebenarnya terpisah menjadi dua garis tipis. Jadi pemisahan jelas terlihat ini itu menunjukkan sebenarnya ada dua keadaan kuantum ya. Padahal kita tahu bahwa sodium ya, elektron valensinya kan cuma satu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada dua keadaan kuantum yang melekat ya pada satu elektron valensi tersebut. Ini percobaan Stern-Gerlach. Percobaannya itu adalah melewatkan berkas atom ya ke dalam celah yang ada medan magnetnya. Ini ilustrasi percobaannya ya. Jadi tergantung dari arah orientasi dari benda dengan sifat magnet yang kita lewatkan ya. Jadi kalau misalnya N ke arah atas ini, itu maka kalau dia dilewatkan di antara dua ruang ini, dia akan lari ke atas. Tapi kalau misalkan dia orientasinya itu horizontal, jadi tidak menunjukkan utara selatan, itu dia akan di tengah. Terus kalau dia dibalik, dia ke atas. Nah, kalau kita putar vektor itu ya, vektor medan magnetnya ya, itu nanti kita lihat dia bisa ada di mana, di sepanjang subul vertikal tersebut. Nah, tapi kasusnya kalau misalkan ini adalah atom, terus kita lewatkan atom Ag di sini, atom perak ya. Kalau kita lewatkan di dua celah itu, dia hanya menuju ke dua arah, atas atau bawah, itu aja. Jadi nggak ada yang tengah. Nah, jadi hal seperti ini itu menunjukkan bahwa ada momentum intrinsik ya, yang nilainya itu cuma dua, yaitu ke atas atau ke bawah. Satunya itu menunjukkan ke arah atas, satunya lagi menunjukkan ke arah bawah. Nah, momentum sudut intrinsik ini yang kemudian kita namai dengan spin. Sebelumnya kita sudah mengenal momentum sudut yang terkait dengan gerak elektron ya, yang kalau dipandang dari inti. Jadi elektron yang bergerak, terus kalau kita pandang dari inti ya, dari inti dengan jarak r, kemudian elektron memiliki momentum p, maka dia memiliki momentum sudut ya. Momentum sudut yang kemarin itu momentum sudut ini akibat pergerakan elektron ya, ini terkuantisasi menurut bilangan kuantum M, dengan M itu adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya ya. Kemudian kuadrat dari besarnya, kuadrat dari besar momentum sudut ini, itu juga terkuantisasi menurut bilangan kuantum L ya. L plus 1, coret, kuadrat dengan L itu nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah momentum sudut yang melekat ya pada pergerakan elektron apabila dilihat dari inti. Nah, ini saja sebenarnya tidak cukup untuk menjelaskan fenomena magnet di dua eksperimen tersebut. Jadi, makanya ada dua eksperimen tersebut, kita mengusulkan adanya momentum sudut intrinsik ya, yang melekat pada elektron, yang kita sebut dengan spin. Pada prinsipnya, spin itu sebenarnya efek relativistik ya. Jadi kita tidak bisa berharap kita bisa menganalogikan spin yang momentum sudut spin tadi itu dengan pergerakan elektron semacam ini. Karena dia intrinsik, ada melekat pada elektron, melekat pada semua partikel elementer sebenarnya. Upaya sebenarnya menggambarkan spin sebagai gerak rotasi elektron pada porosnya itu sebenarnya hanya ilustrasi kasar yang cocok untuk misalnya anak SMA ya. Tapi pada prinsipnya tidak ada bukti konkret ya bahwa ada ruang di dalam elektron ada partikel yang bergerak sehingga menimbulkan momentum sudut intrinsik tersebut. Jadi situasinya kita akan banyak berbicara spin itu lebih banyak ke arah simbolik ya, karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang bergerak sebenarnya di dalam elektron sehingga menimbulkan momentum sudut spin tersebut. Nah, momentum sudut yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yang melekat dari pergerakan elektron, ini kita sebut sebagai momentum sudut orbital. Untuk menjelaskan mengenai momentum sudut intrinsik yang kita sebut dengan spin, kita analogikan, jadi dia juga berupa vektor dan pada sumbu Z, nilainya terkuantisasi menurut ms dikalikan dengan coret. Jadi persis seperti momentum sudut orbital. Berikutnya S kuadrat, jadi besarnya kuadrat dari momentum sudut spin ini, itu juga terkuantisasi menurut bilangan kuantum, ini S besarnya S kecil ya, gimana tulisnya? Ya, S kecil ini ya, S kecil, S plus 1 dikalikan dengan coret kuadrat ini ya.
Jadi S besar ini adalah besarnya momentum sudut spin dikuadratkan, S kecilnya adalah bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin itu nilainya bisa pecahan ya. Jadi 0, kemudian setengah, 1, 1,5 ya, 2, dan seterusnya. Sedangkan MS itu nilainya antara minus S sampai dengan plus S ya. Jadi sebenarnya ini kalau lebih akuratnya mungkin M-nya juga begitu ya. Jadi nilai M ini itu nilainya adalah dari minus L 0 ya sampai dengan plus L ya. 0 ini 0 ya. Fungsi gelombang yang kemarin kita bahas psi ya. Fungsi gelombang dari elektron dalam atom hidrogen itu merupakan fungsi dari posisi, kemudian sudut ya. Nah ini, jadi fungsi gelombang yang kita bahas untuk atom hidrogen kemarin itu merupakan fungsi dari posisi elektron dalam koordinat bola ya, atau koordinat kartesian. Kita pilih koordinat bola karena faktor kemudahan aja. Tapi ini tidak berbicara apapun mengenai keadaan spin ya, keadaan spin. Nah, fungsi gelombang yang lengkap itu seharusnya memuat informasi mengenai keadaan spin ini. Jadi sejauh ini ya kita hanya memiliki ini komponen ini ya, komponen fungsi gelombang R, S, dan T. Nah, fungsi gelombang satu elektron ini yang kita sebut dengan orbital ya. Kita sebut dengan orbital spasial. Spasial karena bicara tentang ruang ya, karena di sini yang koordinat posisi semua nih. Ya, tiga bilangan kuantum, jadi ada N, M, sama L. Nah, kalau kita mau berbicara elektron secara lengkap, maka seharusnya ada informasi mengenai keadaan spin tersebut. Nah, keadaan spin tersebut itu nanti kita wakili ya dengan fungsi U. Dan variabel di dalamnya itu adalah omega. Apa ini U, apa ini omega, kita nggak tahu. Jadi U dan omega inilah simbol ya. Bilangan kuantum spin itu nilai bisa 0, setengah, 1, 1,5, dan 2, dan seterusnya ya. Nah, untuk elektron, proton, dan neutron, ini fakta eksperimen, jadi kita nggak bisa mendeduksinya dari teori ya. Jadi fakta eksperimen itu menunjukkan bahwa elektron, proton, dan neutron itu hanya bisa memiliki nilai spin, bilangan kuantum spinnya S-nya itu hanya setengah. Jadi kalau kita bicara proton, elektron, neutron, itu bilangan kuantum S-nya itu hanya bisa setengah. Kalau misalkan elektron itu S-nya setengah, berarti nilai MS-nya itu hanya bisa min setengah dan plus setengah. Hanya bisa dua ini ya. Ini yang mungkin kita sering ketemu pada saat SMA ya. Jadi min setengah sama plus setengah. Inilah vektornya momentum sudut spin S gitu ya. Vektornya ke arah sana. Nah, vektor ini kan bisa kita pecah ya menjadi menjadi komponennya ya, yaitu SZ ini dan SX sama XY ya. Jadi ini vektor S, ini adalah komponennya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan MS-nya itu min setengah, berarti kan untuk elektron ya. Untuk elektron, termasuk proton dan neutron ya. Kalau MS-nya itu adalah plus setengah, berarti besarnya momentum sudut spin pada sumbu Z itu adalah setengah kali H coret ya. Jadi besarnya ini adalah setengah kali H coret. Setengah kali H coret. Nah, kemudian kalau misalkan dia MS-nya itu adalah min setengah, itu SZ-nya adalah minus setengah H coret ya. Jadi ini ke arah atas, yang minus berarti kan ke arah bawah ya, karena sumbu Z di bawah kan yang minus. SZ sama dengan minus setengah ya. Nah, ini juga berarti vektornya ini ke arah bawah ini nanti. Vektor Vektor spinnya ini. Nah, besarnya vektor spin ini cuma ada satu nilai ya, karena elektron hanya memiliki satu nilai S, berarti besarnya vektor spin S kuadrat ini itu hanya satu nilai, yaitu setengah dikalikan dengan setengah plus 1 H coret kuadrat ya, atau dengan kata lain S itu adalah akar dari setengah tambah 1, 3/2, kalikan setengah, 3/4 ya. 3/4 dari H coret. Seperti ini. Besarnya spin itu hanya bisa bernilai ini. Jadi baik dia ke atas atau ke bawah, besar panjangnya ya, panjang vektor ini, itu hanya 3/4 dari H coret. Seperti ini. Hanya saja dia bisa ke atas atau ke bawah. Spin ini nilainya sangat-sangat terbatas ya. Jadi untuk besarnya itu hanya bisa seperti ini. Kemudian untuk arahnya ya, arah komponen di sumbu Z, besarnya pun hanya bisa besarnya seperti ini ya. Seringkali MS plus setengah ini oleh kimiawan ya, itu digambarkan sebagai
panah atas, sebut spin atas ya. Kemudian ms min setengah, ini adalah panah bawah. Jadi kalau misalnya LZ-nya ada operatornya, L kuadrat ada operatornya, S sama S kuadrat juga ada operatornya. Jadi S ini ada operatornya, terus S kuadrat ini ya, dan SZ ini juga ada operatornya. Dan kita nggak tahu sebenarnya bentuk operator seperti apa ya. Jadi memang berbicara tentang spin ini banyak berbicara mengenai simbol ya. Jadi fungsi gelombang satu elektron itu kita sebut sebagai orbital, atau lebih tepatnya mungkin orbital spasial ya. Karena memang fungsinya hanya merupakan fungsi dari koordinat. Ini kan adalah koordinat bola ya, posisi di koordinat bola. Jadi spasial itu artinya ruang. Atau koordinat Cartesian. Cuma kalau untuk atom hidrogen kita menggunakan koordinat bola ya. Nah, jadi ini ada R, kemudian ada S ya, kemudian ada komponen T. Ini NL ya, terus NL ini L sama M ya, dan T ini M. Jadi ada 3 bilangan kuantum yang menentukan bentuk dari fungsi gelombang satu elektron ini, atau orbital ya. N, L, sama M. Nah, tapi ini tidak lengkap, karena sekarang kita sudah memasukkan unsur momentum sudut intrinsik atau momentum spin ya. Nah, karena kita sudah menyatakan bahwa elektron itu memiliki momentum sudut spin, dan ada 2 keadaan ya sebenarnya di sini. Elektron itu hanya memiliki satu nilai S, tapi bisa memiliki dua nilai ms. Artinya ada 2 keadaan spin atas atau spin bawah. Nah, ini harus kita masukkan sebenarnya di dalam fungsi gelombang, supaya fungsi gelombang ini menjadi lengkap. Sebenarnya di sini aja kita sudah bisa menyebutnya sebagai orbital ya. Tapi kita kekurangan satu fungsi lagi, komponen yang menjelaskan mengenai spin. Jadi keadaan elektron itu kalau lengkapnya itu harus melibatkan juga fungsi untuk spin. Nah, fungsi ini RST misalkan aja fungsi ini kita sebut dengan U ya, fungsi U, dan merupakan fungsi dari variabel omega. Simbolis. Kita nggak tahu apa itu U, apa itu omega. Jadi ini memang betul-betul simbolis ya. Kita sebut dengan apa? Jadi ada semacam koordinat intrinsik yang kita juga nggak tahu seperti apa bentuknya. Yang jelas U ini fungsi bentuk dari fungsi U ini bergantung dari bilangan kuantum ms. Dan itu pun cuma 2, yaitu plus setengah atau min setengah. Nah, kalau misalkan komponen ini U ini ya kita bawa ke operator. Jadi operator S kuadrat, kalau kita operasikan ke komponen fungsi U ini, kita akan mendapatkan nilai eigen berupa besarnya momentum sudut spin kuadrat sebagai nilai eigennya. Nah, kalau misalkan kita operasikan operator SZ ini, komponen momentum spin pada suhu Z ke fungsi U ini, kita akan dapat nilai eigennya adalah SZ. Nah, S kuadrat ini tidak lain adalah ini besarnya, dan SZ ini tidak lain adalah ini besarnya. Hanya ada 2 fungsi U ya, karena dia tergantung dari ms, dan ms itu hanya punya 2 nilai. Jadi U ini bentuk fungsi U ini hanya 2, yang ms-nya plus setengah dan yang ms-nya min setengah. Nah, bentuknya seperti apa kita nggak tahu ya bentuk persamaannya. Tapi kita hanya membuat simbol. Jadi kalau misalkan ms-nya itu adalah plus setengah, U yang ms-nya plus setengah ini, fungsi omega ini, kita sebut sebagai alfa. Untuk menyingkatnya sebut sebagai alfa aja. Kemudian kalau ms-nya itu adalah min setengah, ini adalah beta. Seperti ini ya. Jadi hanya singkatan aja. Jadi kalau misalkan dia ms-nya plus setengah, berarti ini alfa ya. Kalau misalkan dia ms-nya min setengah, ini beta kan, beta. Kalau dia ini beta, maka sz-nya itu dia ngambil ininya min setengah. Kalau misalkan ini alfa, berarti nanti sz-nya itu mengambil yang plus setengah. Dan ini pure simbolik. Paling tidak ya kehadiran U di sini itu menyebabkan fungsi gelombang yang semula bisa kita nyatakan dengan N, L, sama M, itu menjadi degenerasi derajat 2 ya. Karena dia akan menduplikat. Jadi ada 2 keadaan berbeda, yaitu alfa sama beta. Jadi untuk satu orbital yang sama, itu ada 2 keadaan yang memungkinkan, yaitu spin alfa dan atau spin beta. Jadi jumlah keadaan kuantumnya itu menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelum kita mengikut sertakan ya fungsi spin ke sini. Kan kalau besarnya momentum sudut yang S saja Pak, bukan SZ, itu kan S kuadrat sama dengan bilangan kuantum spin.
Iya, S Hmm. kecil itu kan, Pak. Ya, Nah, itu kan betul. nilainya hanya setengah. Betul. Kemudian kalau Hmm. misalnya dia ada Hmm. menghitungnya itu berarti nggak ada min setengah ya, Pak? Sedangkan beta kan minus setengah, tapi itu Oh, MS. min plus minusnya tuh ada di sini, di komponen MS-nya. Iya. Jadi kalau kita Jadi lihat, kalau hmm, kalau kita lihat gambar vektornya ya, gambar vektornya, panjangnya S ini, panjangnya vektor, jadi besarnya S ini ya, panjang vektor ini, itu hanya satu nilai, yaitu akar dari 3/4 H. Jadi dia ke arah bawah, itu juga akar 3/4 H coret. Jadi panjangnya ini ke arah manapun ya, itu selalu sama, iya. 3/4 H. Jadi besarnya Oh S iya. ini. Tapi arahnya itu bisa kita bedakan, dia itu ke atas atau ke bawah. Gitu, karena Iya, SZ-nya Pak. SZ-nya itu bisa plus setengah sama min setengah. Pak, Yap. saya hanya mengkonfirmasi lanjutan Hmm. pertanyaan Elva berarti. Yap. Sekali lagi berarti plus plus tanda plus dan minus itu sekali lagi hanya menunjukkan arah. Sehingga Bapak hanya cukup memasukkan nilai angka setengah saja tanpa perlu memperhatikan tanda positif atau negatif karena tanda tersebut hanya menunjukkan apakah elektron itu di atas ataupun ke bawah. Hmm. Apakah seperti itu ya, Pak? Jadi sebenarnya elektron ke atas ke bawah bukan ya, maksudnya vektornya ya. Jadi Iya. vektor ini ya, jadi vektor SZ ini ya, vektor SZ ini ke atas atau ke bawah itu dilihat dari tandanya, tanda plus minusnya. Tanda plus itu berarti dia menuju Z positif ya. Kalau tanda minus berarti kan dia menuju ke arah Z negatif. Tapi ini pun hanya komponen SZ aja, hanya komponen SZ. Sedangkan itu tapi juga berpengaruh ke S kuadrat sih. S kuadrat nanti paling tidak ya kita tahu dia tuh ke arah atas atau ke arah bawah ini miringnya. Kalau kita bicara di sini adalah momentum sudut vektor dari momentum sudut spin, itu kan ada komponen SZ-nya ya, ada komponen SX, ada komponen SY ya. Nah ini kita hanya bisa berbicara mengenai SZ ya. Karena sama seperti momentum sudut orbital, momentum sudut spin komponennya SX dengan SY itu tidak saling berkomutasi. Terus SY dengan SZ dan SZ dan SX juga ya, itu juga tidak saling berkomutasi. Sehingga kita tidak bisa menentukan ketiga komponen sekaligus. Kita hanya bisa milih salah satu dan kita milih SZ karena waktu kita bicara momentum sudut orbital itu juga kita menggunakan LZ ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan yang ini, dia tuh ke atas atau ke bawah. Nah, X sama Y kita nggak tahu ya. Makanya beberapa buku teks itu menggambarkan vektor S itu seperti ini, muter seperti ini. Karena dia nggak tahu di mana X sama Y-nya. Tapi kan kita bisa lihat sini ya, walaupun dia diputar, dia itu muternya di atas atau di bawah. Nah, di atas atau di bawah ini, itu berasal dari ini. Berasal dari SZ-nya. Dan SZ ini atas atau bawahnya itu ditunjukkan oleh keadaan kuantum MS ya. Baik dia plus setengah atau dia min setengah.